Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara pengerjaan pada aplikasi Siap Kerja untuk menu sasaran kerja pegawai dan submenu klarifikasi ekspektasi. Nah, tentunya kemarin pada video sebelumnya sempat terpotong, kita fokus pada SKP triwulan sampai dengan set final. Nah, untuk bukti pada SKP triwulan itu nanti kita akan fokus pada menu yang lain. Untuk kesempatan kali ini kita akan input klarifikasi ekspektasi. Baik, eh, Bapak Ibu guru hebat, kita langsung login pada aplikasi Siap Kerja. Kita sudah berada pada dashboard. Kemudian langsung pada tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu guru. Kita klik menu di sebelah kiri sasaran kerja pegawai, kemudian klik menu klarifikasi ekspektasi. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu guru. Kita klik tambah, atau sebelum kita mulai menginputkan pada format SKP sebelumnya, mungkin perlu saya tunjukkan nanti hasil akhirnya untuk klarifikasi ekspektasi adalah seperti ini pada bagian lampiran. Oke. Baik, nah, nanti akan seperti ini hasilnya pada bagian klarifikasi ekspektasi. Ada dukungan sumber daya, kemudian skema tanggung jawab, kemudian juga konsekuensi. Nah, maksud dari klarifikasi ekspektasi ini adalah apa yang diharapkan oleh kita untuk memenuhi ekspektasi dari pimpinan. Ketika pimpinan meminta kita memenuhi target sesuai waktu dan ketentuan, maka yang kita harapkan untuk memenuhi target dan ketentuan itu apa yang perlu dicukupi atau apa yang kita butuhkan dan yang kita minta. Maksudnya adalah seperti itu. Itu arti dari klarifikasi ekspektasi. Nah, kami sudah menyediakan contoh, nanti SKP Bapak Ibu guru yang lama itu juga bisa dipergunakan, tapi bisa juga menggunakan, saya sudah menyediakan contoh seperti ini. Oke, nanti kita kerjanya adalah copy paste seperti pada video sebelumnya supaya kinerja kita lebih cepat. Kita kembali pada aplikasi Siap Kerjanya. Untuk menambahkan itu, untuk input kita klik tambah. Nah, kemudian ada 3 form seperti ini, yang atas ini dibiarkan saja Bapak Ibu. Kita langsung klik tentang, kita pilih dukungan sumber daya. Nah, catatan ini yang dimasukkan adalah yang dicontoh tadi. Nah, ini copy paste aja. Oke. Nah, dicek dulu ya Bapak Ibu. Misalkan, oh ternyata kok yang jelas untuk catatan yang ada di sini ini paling tidak berhubungan dengan RHK yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, mengevaluasi, kemudian misalkan membuat media pembelajaran, itu yang kita minta dari atasan itu apa untuk memenuhi ekspektasi beliau. Nah, contohnya adalah membutuhkan sarana prasarana pendukung pembelajaran. Ini sifatnya nanti akan lebih luas dan bisa mencakup tidak hanya pada ATK dan lain-lain, tapi ini lebih luas nih, bisa ke sarana, bisa ke prasarana. Kemudian klik simpan. Oke, kita sudah dapat 1, kemudian tambahkan lagi. Tadi di sumber daya, dukungan sumber daya ini ada 4 ya. Nah, nanti bisa dengan ambil semua yang sesuai tentunya, atau diambil sebagian. Nah, contoh ini, dalam memenuhi ekspektasi
maka pegawai membutuhkan sarana prasarana pendukung kegiatan penyusunan alat peraga. Nah, ketika di RHK-nya ada alat peraga, maka ini silakan dicantumkan. Tapi jika memang di sasaran kerja pegawai yang di tahunan kita tidak mencantumkan, ya lebih baik tidak usah. Nah, kebetulan pada akun pegawai yang RHK-nya ini tidak mencantumkan menyusun alat peraga. Jadi yang nomor 2 tidak perlu, kita langsung copy paste yang nomor 3. Ini tetap di sumber daya, pastekan sih, simpan. Kemudian tambah lagi, satu lagi sumber daya. Kemudian sarana internet, ini pasti ini ya, hampir semua lembaga kan seperti ini. Klik simpan. Nah, kita sudah dapat 3 tentang klarifikasi ekspektasi pada aspek dukungan sumber daya. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan lagi untuk subpilihan skema pertanggungjawaban. Nah, skema pertanggungjawaban yang di sini yang dimaksud adalah kita nanti melaporkan kinerja yang sudah kita lakukan itu dalam bentuk apa dan dilaporkan dalam waktu yang seperti apa. Ada contoh referensi pekerjaan SKP pada lembaga yang lain, tentunya ini akan bermacam-macam ya. Ada yang skema pertanggungjawabannya laporan harian, titik 2 apa saja. Kemudian ada laporan mingguan, titik 2 apa saja yang dilaporkan. Laporan bulanan, laporan semester, laporan tahunan, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kami ini memang ini tidak menjadi pedoman yang baku begitu ya, karena sementara ini kita masih belum tahu validasinya seperti apa. Jadi kalau kami menyusunnya ini sifatnya umum, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Tapi sekali lagi ini tidak untuk dipedomani secara baku. Kalau penjenengan mengembangkan redaksi kalimatnya silakan saja, asalkan paling tidak bisa berhubungan dengan RHK yang sudah kita susun. Oke, kita langsung saja copy nomor 1 karena ini berkaitan dengan tugas guru, ini pasti. Pastekan, simpan. Oke, tambah lagi. Skema pertanggungjawaban. Copy paste. Ini terkait dengan tugas tambahan dan tugas direktif, tentunya Bapak Ibu guru hampir seluruhnya memasukkan RHK ini. Paste, simpan. Tambah lagi karena ada 3. Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi guru, ini saya yakin juga ya, karena guru rata-rata tergabung dalam forum KKG dan juga menargetkan diklat fungsional. Paste, simpan. Oke, ini kita sudah dapat 6, 3 dukungan sumber daya, 3 skema pertanggungjawaban. Kemudian tinggal 1 menu lagi Bapak Ibu guru, konsekuensi. Untuk konsekuensi, kalau pada contoh SKP sebelumnya mungkin bisa saya tunjukkan. Pada SKP sebelumnya, ini biasanya terlaporkan di sini seperti ini. Ada yang mencontohkan ada 2 item konsekuensi. Saya tunjukkan untuk contoh. Nah, konsekuensi ini apabila kita memenuhi ekspektasi dari pimpinan atau kita memenuhi target yang sudah kita rencanakan, apa yang kita peroleh gitu. Itu ditulis seperti ini, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, contoh maka pegawai akan mendapatkan reward. Reward ini contoh, ambil contoh ya. Di beberapa lembaga yang saya tahu itu sudah memberikan sebuah reward kepada guru di akhir tahun pelajaran contohnya. Jadi guru teladan, kemudian guru yang tertib administrasi, itu diberikan sebuah piagam. Seperti itu di akhir tahun pelajaran. Nah, kemudian dampak berikutnya ketika memenuhi ekspektasi,
yang bersangkutan akan mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Kemudian ada dua, kalau pada contoh sebelumnya konsekuensi ini kan ketika memenuhi dan ketika tidak memenuhi. Nah, ketika tidak memenuhi maka pegawai akan seperti apa? Kalau dulu itu eh, guru diarahkan untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri misalkan. Nah, kalau yang sekarang informasi dari BKP SDM, konsekuensi ini yang dicantumkan adalah yang bersifat positif saja. Jadi artinya yang memenuhi saja. Jika tidak memenuhi itu tidak perlu dicantumkan. Jadi konsekuensi cukup satu saja. Kita langsung copy paste dari sini. Dipastikan juga ini pilihannya sudah tepat nih, konsekuensi, paste, simpan. Nah, bersabar nih Bapak Ibu karena memang kita berbasis online, sekali lagi ini tergantung pada kecepatan internet pada perangkat yang kita gunakan. Oke Bapak Ibu, ini sudah dapat ada 7 untuk klarifikasi ekspektasi. Bapak Ibu guru tentunya untuk dukungan sumber daya maupun skema pertanggungjawaban ini uraiannya itu boleh lebih dari ini ya. Jadi ini tidak baku Bapak Ibu. Saya kira kuantitas dari klarifikasi ekspektasi ini bergantung pada RHK-nya. Jika memang 3 ini sudah mengakomodasi semua RHK, saya kira dukungan sumber daya cukup. Skema pertanggungjawaban jika ini sudah redaksi klarifikasi ekspektasi sudah mencakup RHK yang sudah kita susun, saya kira itu juga sudah mewakili. Sedangkan untuk konsekuensi sekali lagi ini cukup satu saja, yaitu jika kita memenuhi ekspektasi pimpinan apa yang akan kita dapatkan. Begitu nggih. Nah, untuk selanjutnya tugas Bapak Ibu guru adalah mengkonfirmasi ke atasan atau dalam hal ini kepala sekolah agar klarifikasi ekspektasi ini disetujui oleh atasan. Nanti pada menu kepala sekolah akan login pada akunnya, kemudian masuk pada persetujuan atasan, kemudian beliau akan masuk pada menu klarifikasi ekspektasi. Nanti ketika diklik ini akan muncul karena atasan memiliki guru atau ASN yang dinilai itu jumlahnya tidak hanya satu, jadi nanti akan muncul beberapa, kemudian klik pada nama yang bersangkutan yang akan disetujui. Untuk ini tombolnya nanti hanya satu, klarifikasi ekspektasi, cukup disetujui selesai, sudah tugas kepala sekolah. Otomatis nanti dampaknya di tampilan kita nanti yang di sini masih kuning nanti akan berubah warna hijau. Oke, begitu untuk tutorial pengerjaan pada menu klarifikasi ekspektasi dan konfirmasi atau persetujuan yang dilakukan kepala sekolah. Untuk selanjutnya pada video berikutnya nanti kami akan menyediakan tutorial yang akan kami susun terlebih dahulu. Demikian mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.